Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Sadi Muhammad Akbar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bonds payable. Saya akan siapkan diri Anda dan selamat menonton. Bonds payable merupakan bagian dari non-current liability. Non-current liability berdasarkan kesepakatannya tidak disebut sebagai liabilitas tidak lancar, tetapi sebagai liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang adalah kewajiban perusahaan saat ini yang berasal dari peristiwa masa lalu yang akan diselesaikan di masa yang akan datang, dalam waktu lebih dari 1 tahun atau lebih dari satu siklus operasi normal perusahaan. Nah, di sini saya akan langsung masuk saja apa itu ke jenis-jenis liabilitas jangka panjang. Yang pertama ialah obligasi atau bonds payable, yang kedua ialah long term notes payable, yang ketiga mortgage payable atau utang hipotek, ialah hutang yang disertai dengan jaminan berupa aset. Yang keempat ialah pension liability atau kewajiban terkait dengan dana pensiun. Dan yang kelima ialah lease ability atau kewajiban terkait dengan leasing. Nah, masuk saja ke materinya langsung. Untuk penerbitan obligasi, ada beberapa hal yang perlu diketahui terkait penerbitan obligasi, yaitu yang pertama adalah bond kontrak atau bond indenture. Untuk pertama kita bahas dulu apa saja pengertian obligasi. Obligasi ialah janji yang dibuat oleh penerbit untuk membayar sejumlah uang pada saat jatuh tempo, sebesar nilai nominal ditambah pembayaran bunga secara periodik. Dalam penerbitan obligasi dikenal dengan istilah bond kontrak atau bond indenture. Dalam sertifikat atau kontrak obligasi akan mempresentasikan janji. Itulah sebabnya obligasi sering juga disebut sebagai bentuk dari notes payable atau notes payable jangka panjang, karena adanya janji dalam bentuk melunasi. Nah, ini apa saja sih yang dilunasi dalam obligasi? Yang pertama ialah uang sejumlah pada tanggal jatuh tempo, yaitu sebesar nilai nominal atau sebesar nilai tercantum dalam sertifikat obligasi atau kontrak obligasi atau angkanya dalam obligasi, ditambah dengan pembayaran bunga secara periodik yang biasa disebut dengan bunga. Dihitung dengan mengalihkan tingkat bunga yang tertera dalam sertifikat obligasi dikali nilai nominal dikali number of period. Yang kedua yaitu dalam penerbitan obligasi juga diketahui dalam sertifikat obligasi tertera face value atau nilai nominal. Poin ketiga yaitu dalam sertifikat obligasi juga tertera tingkat bunga atau disebut juga dengan contractual interest rate atau tingkat bunga tercatat. Bunga ini mempunyai banyak nama seperti nominal rate, state rate, ataupun lain-lain. Poin keempat ialah dalam penerbitan obligasi adalah pembayaran bunga lazimnya dilakukan secara semi-annually atau semesteran. Tapi ada juga perusahaan yang melakukan untuk annually atau per tahun, quarterly atau kuartalan, dan monthly atau per bulan. Poin yang kelima ialah dalam penerbitan obligasi adalah penerbitan obligasi berguna atau digunakan untuk perusahaan membutuhkan dana dalam jumlah besar. Tetapi penerbitan obligasi ini hanya salah satu alternatif. Nah, kita masuk saja ke materi selanjutnya, yaitu ada 2 poin penting yang perlu diketahui mengenai obligasi. Yang pertama bahwa bond sering disebut dengan salah satu bentuk notes payable, di mana di situ tertera tingkat bunga dalam kontraknya. Itulah kenapa disebut sebagai bentuk interest bearing note payable. Yang kedua ialah penerbitan obligasi dilakukan untuk pemenuhan dalam jumlah besar. Keunggulan pendanaan dalam jumlah besar dari penerbitan obligasi dibandingkan jika pemenuhan dalam jumlah besar dengan alternatif lain, yaitu yang pertama, tidak adanya kontrol atau hak pengendalian yang diperoleh oleh pemegang obligasi. Yang kedua ialah penghematan pajak. Dengan menerbitkan obligasi, maka perusahaan mempunyai kewajiban membayar bunga secara periodik. Maka perusahaan akan mengakuinya adanya beban bunga, dan beban bunga akan menjadi pengurang dan pendapatan atau pengurang dari penghasilan kena pajak. Sehingga ketika perusahaan mendanai dan menggunakan obligasi laba kena pajak, maka akan lebih rendah dibandingkan kalau perusahaan tidak menggunakan penerbitan obligasi. Keuntungan yang terakhir yaitu earning per share yang akan diperoleh akan lebih tinggi dibandingkan dengan melakukan penerbitan saham. Karena kalau penerbitan saham baru, maka otomatis jumlah saham yang beredar akan jauh lebih banyak. Sedangkan untuk menghitung earning per share, pembaginya adalah jumlah rata-rata saham yang beredar. Nah, kita masuk ke jenis-jenis obligasi. Yang pertama ialah jenis obligasi dengan jaminan dan tanpa jaminan. Yang kedua yaitu
Yang jenis kedua yaitu dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu term bond atau obligasi yang hanya dilunasi oleh penerbitnya satu kali. Contohnya saat jatuh tempo 10 tahun yang akan datang, maka pelunasannya setelah jatuh tempo 10 tahun yang akan datang. Yang kedua yaitu serial bond, yaitu obligasi yang pelunasannya tidak hanya satu kali pelunasan, tapi bisa beberapa kali ataupun diangsur. Contohnya obligasi jatuh tempo di tahun 2020, maka pelunasannya dapat dilakukan beberapa kali, misalnya di tahun 2018, 2029, sampai 2020. Yang ketiga yaitu callable bond, yaitu obligasi yang memberikan hak kepada penerbit obligasi untuk melunasi obligasinya lebih cepat dari tanggal jatuh tempo. Misalnya suatu perusahaan menerbitkan obligasi jatuh tempo di tahun 2030, tetapi perusahaan tersebut boleh melunasinya di tahun 2025. Ya, dan kita masuk ke jenis obligasi yang ketiga. Ini dibagi lagi menjadi tiga, yaitu convertible bond, ialah obligasi yang memiliki hak untuk dapat dikonversi menjadi saham biasa. Yang kedua yaitu commodity backed dan yang ketiga yaitu deep discount bond. Jenis obligasi yang keempat yaitu registered and bearer bond. Register maksudnya ialah dalam obligasi itu tertera nama pemilik dari obligasi, sedangkan bearer bond dalam obligasi tidak tertera dari pemilik obligasi. Jenis kelima yaitu income and revenue bond, adalah obligasi yang pembayaran bunganya baru dilakukan perusahaan kalau perusahaan memperoleh laba. Kalau perusahaan tidak memperoleh laba saat itu, maka perusahaan tidak harus menunaikan kewajiban membayar bunga. Nah, kita masuk saja ke materi selanjutnya yaitu tentang corporate bond listing atau rating obligasi. Nah, kalau di Bursa Efek dikenal istilah trading transaksi terkait obligasi, yaitu diperjualbelikannya obligasi dalam pasar modal. Rating ini akan menunjukkan kualitas obligasi, yaitu seberapa besar diminatinya oleh para investor. Dalam rating obligasi ada beberapa istilah yang wajib kita ketahui. Yang pertama ialah issuer atau nama perusahaan penerbit obligasi. Yang kedua yaitu kupon, yaitu tingkat bunga yang tertera dalam sertifikat obligasi. Yang ketiga yaitu maturity atau jatuh tempo obligasi. Yang keempat yaitu price atau kurs jualnya. Yang kelima yaitu yield atau tingkat bunga yang berlaku di pasar atau market interest rate-nya. Dan yang terakhir ialah rating dari obligasi. Kemungkinan waktu diterbitkannya obligasi ialah ada tiga. Yang pertama obligasi diterbitkan pada tingkat premium, dan yang kedua tingkat normal, dan yang ketiga yaitu tingkat diskon. Untuk mengetahui tingkat penerbitan obligasi, ada tiga cara yang dapat dilakukan. Yang pertama dapat membandingkan nilai nominal dengan harga jual. Nah, jika nilai nominal kurang dari harga jual, maka premium. Jika nilai nominal sama dengan harga jual, maka hasilnya nominal. Dan kalau nilai nominal lebih dari harga jual, maka tingkat diskon. Yang kedua yaitu dengan melihat kursnya. Kalau kursnya lebih dari 100%, maka premium. Kalau sama dengan 100%, maka nominal. Dan kalau kurang dari 100%, maka diskon. Yang ketiga yaitu dengan membandingkan kontraktual dan market rate-nya. Kalau kontraktual lebih dari market, maka tingkat premium. Kalau kontraktual sama dengan market, maka nominal. Dan kalau kontraktual kurang dari market, maka diterbitkan dari tingkat diskon. Penerbitan obligasi harus melalui beberapa proses seperti administrasi, yaitu pengurusan dokumen, legal, melibatkan angkutan, melibatkan pihak penilai, dan lain-lain. Selanjutnya mengenai biaya penerbitan obligasi. Beberapa biaya penerbitan obligasi seperti biaya untuk kertas sertifikat obligasi, karena sertifikat obligasi menggunakan kertas khusus. Yang kedua yaitu membayar penjamin atau underwriter, karena pada saat penerbitan obligasi haruslah ada seorang penjamin. Dan yang terakhir yaitu biaya lain-lain seperti biaya jasa audit dan lain-lain. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu penilaian obligasi pada saham saat penerbitan, yaitu untuk mencatat nilai yang harus dicatat. Yang pertama menentukan harga jual obligasi. Beberapa yang mempengaruhi harga jual obligasi yaitu tingkat permintaan dan penawaran. Yang kedua relative risk atau risiko yang menyertai. Yang ketiga yaitu kondisi pasar. Nah, selanjutnya kita menentukan harga dari suatu obligasi. Yang pertama, kalau dalam sertifikat obligasi sudah disebutkan harga jualnya, maka pakai langsung harga jual itu sebagai harga yang akan dicatat sebagai harga jual obligasi.
Yang kedua, kalau dalam sertifikat obligasi tidak ada harga jual tetapi ada nilai nominal dan kurs jual yang diketahui, maka mencari harga jualnya dengan cara mengalihkan kurs dikali nilai nominal. Dan yang ketiga, kalau dalam sertifikat tidak ada harga jual tetapi disebutkan nilai nominal, contractual interest rate, market interest rate, dan number of period, serta di sistem pembayarannya apakah dilakukan secara semi-annually atau yang lain. Maka menentukan nilai selling price atau harga jual obligasinya yaitu dengan mencari present value atau nilai sekarang dari obligasi. Nilai sekarang dari obligasi didapat dari menambahkan present value principal ditambah dengan present value interest. Berikut mengenai istilah terkait dengan obligasi, yaitu pertama interest rate, dikenal dengan 3 istilah. Yang pertama yaitu interest rate atau contractual interest rate. Adalah istilah untuk tingkat bunga yang tertera di bond, indentir, atau sertifikat obligasi. Contractual interest rate digunakan perusahaan untuk menerbitkan obligasi untuk menghitung berapa bunga yang dibayarkan secara periodik atau berapa cash yang harus dibayarkan. Terkait dengan pembayaran bunga, kalau pembayar bunga yang lain itu secara akrual, sedangkan untuk tingkat bunga obligasi ini secara cash basis. Istilah yang kedua yaitu market interest rate atau effective yield. Adalah tingkat bunga yang dikehendaki oleh investor, di mana yang menjadi acuan adalah tingkat bunga yang berlaku di pasar. Yang terakhir yaitu interest rate maturity value. Maturity value adalah nilai pada saat jatuh tempo, yaitu nilai yang harus dilunasi oleh penerbit obligasi pada saat jatuh tempo. Maturity value nilainya sama dengan nilai nominal. Nah, yang selanjutnya yaitu amortisasi. Jumlah yang akan diamortisasi adalah selisih antara selling price dengan nilai nominal. Amortisasi ini hanya dilakukan pada obligasi yang diterbitkan pada periode diskon atau premium. Kalau obligasi yang diterbitkan pada diskon, maka amortisasi diperlukan untuk menambahkan bonds payable secara periodik. Sedangkan jika obligasi diterbitkan pada premium, maka amortisasi digunakan sebagai pengurang dari bonds payable secara periodik. Untuk tabel amortisasi yang berlaku sekarang atau yang diperkenalkan oleh IFRS hanya menggunakan effective interest method. Langkah-langkah menghitung nilai amortisasi jika menggunakan metode effective interest method. Yang pertama ialah tentukan nilai bond interest expense atau nilai dari beban bunga yang akan dicatat. Diperoleh dengan mengalihkan clearing value dengan market rate. Yang kedua yaitu langkah mencari nilai bond interest atau bunga yang akan dibayarkan. Diperoleh dengan cara mengalihkan contractual interest rate dikali dengan nilai nominal. Langkah terakhirnya yaitu menghitung jumlah yang akan diamortasi. Diperoleh dengan mencari selisihnya yaitu dengan mengurangkan bond interest expense dikurang bond interest. Ingat bahwa jumlah yang akan diamortisasi ini adalah selisihnya, bukan hasil pengurangannya. Jadi jumlah yang amortisasi tidak akan bernilai minus. Nah, mungkin sekian untuk penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.